bersama Ami dan Ami sedang liburan weekend di Kebun Raya Balikpapan. Tapi kita nggak akan keliling-keliling kebun raya nih. Kita bakal secara spesifik itu kita bakal datang ke Orchid House. Orchid House berarti banyak banget anggrek di sini dan Ami penasaran banget untuk ngelihat koleksi-koleksi anggrek dan pastinya mengetahui lebih banyak mengenai anggrek. Yuk ikut Ami, yuk kita bakal keliling-keliling ke Orchid House di Kebun Raya Balikpapan. Ayo. Nah, Tribuners, Ami sudah sampai di Orchid House di Kebun Raya Balikpapan. Ini menarik banget, kita bakal mencari tahu mengenai anggrek-anggrek yang pastinya unik-unik dan asik banget. Makanya langsung ikutin Ami, kita masuk ke sana. Ayo. Ami mau masuk ke Orchid House. Sebenarnya Ami ini sudah janjian sih sama Mas Mika selaku staff dari Orchid House. Tapi mana ya Mas Mika, kayaknya nggak kelihatan. Tapi sembari kita jalan-jalan, sembari cari Mas Mika, yuk ikutin Ami, yuk kita cari-cari yuk ke dalam. Akhirnya ketemu juga. Iya. Mas, Ami pengen mengetahui nih tentang Orchid House. Boleh ya kita sembari jalan-jalan, sembari Mas yang ngenalin Ami ya. Nah, iya. Mas, biasanya di Orchid House ini ada berapa jenis anggrek sih, tanaman di sini? Ya, jadi sekarang di Orchid House ini ada sekitar 205 jenis. Itu semuanya dari 2005 spesimen. Spesimen itu jumlah semuanya. Oh, wow, banyak juga ya ternyata. 2000, dan ini ada di Orchid House semua ini untuk jenis anggrek yang ratusan anggrek itu. Wow, luar biasa. Dan Orchid anggrek nih yang langka banget, ada nggak sih sebenarnya di sini? Ada yang jenis Phalaenopsis gigantea. Itu dapatnya asalnya dari Berau. Oh, dari Berau. Iya. Oh, wow, Tribuners, ternyata anggrek yang langka itu ternyata ada di Kalimantan Timur. Ternyata berasal dari Kalimantan Timur ya sebenarnya ya. Wow. Nah, tadi Mas Mika, tadi kan Ami sempat ke sana tuh, ke ruangan sebelah nih. Nah, di ruangan sebelah itu anggreknya di dalam pot semua nih. Nah, pas Ami masuk ke sini, kok anggreknya ditempelin di pohon atau di kayu ini? Apa sih bedanya? Nah, jadi di rumah anggrek ini ada dua jenis, dua tipe ini tumbuhnya. Ada yang sebelah kanan tadi di pot, dia untuk dibudidayakan gitu. Kalau ini yang semi alami. Jadi ada yang ditempel di pohon seperti hidup di hutan. Ada juga yang masih kayak di pot ditempel-tempel gini. Jadi tidak semuanya dia ditempel di pohon, tapi ada juga yang masih begini. Oh. Rata-rata dia ditempel seperti di alam gitu. Dikasih lumut-lumut gini. Oh iya, anggrek itu memang alaminya ditempel di pohon atau di pot sih sebenarnya? Di pohon. Di pohon ya. Kita dapatnya di pohon pasti. Oh, wow. Mas, kalau yang anggrek-anggrek di sini, yang langka itu ada di sini nggak, Mas ya? Karena dia jumlahnya sedikit, jadi emang kita taruh langsung di alamnya sana. Oh,
Oh, jumlahnya Iya, sedikit. cuma sedikit karena memang susah dapatnya kemarin. Oh, jadi ditaruhnya di Iya. habitat alamnya yang di orchidarium itu ya Iya. memang ya. Jadi kalau yang di sini tuh anggrek-anggrek ya yang biasa juga kita lihat itu ya. Iya, biasa Oh, dilihat. jadi ini kayak semacam semi-semi Semi apa? alami. Ah, semi alami. Itu ada yang mau berbunga juga. Oh iya. Oh, itu anggrek Nah, hitam itu bukan anggrek di hitam. Oh, wow. Kalau kiranya orang kan anggrek hitam tuh hitam semua. Ternyata cuma ini tengahnya aja lidah. Iya, benar. Ami selalu mikirnya anggrek Ya, hitam hitam itu semua. kelopak Iya, hitam hitam. semua. Ternyata ya seperti itu aja. Ah, bagian pucuknya ternyata yang Iya. hitam sebenarnya Ini Tribuners. mahkota sama kelopaknya itu hijau dia. Oke. Wih, itu lihat Tribuners, di situ sudah ada anggrek hitam yang sudah mekar dan itu cakep banget. Jadi itu dia Mbak cuma seminggu aja ininya bunganya. Oh, Jadi nanti ya setelah seminggu dia bakal lagi rontok sudah. rontok Heeh. lagi. Oh. Makanya agak susah kalau nemukan di sini pas dia berbunga. Ah. Kalau pas gini rezeki memang. Oh, wow. Iya. Tribuners, lagi pas rezekinya Ami datang ke sini dia mekar. Jadi minggu depan belum tentu dia berbunga. Iya, benar-benar. Oh, wow, keren banget. Wah, ini tempatnya jadi kayak semi-semi habitat Iya. gitu ya. Wah, Kita kayak jalan di hutan. Pak. iya, kayak jalan di hutan nih Tribuners, asik banget. Kita bisa melihat anggrek yang ditempel di kayu-kayu kayak gini nih. Jadi kayak seolah-olah kita berada di habitat Iya, aslinya kayak jalan di dari hutan. anggrek. Cuma di Orchid House Kebun Raya Balikpapan. Dan sekarang kita lagi jalan nih, mau jalan ke Orchidarium bareng Mas Mika. Ayo ikutin Ami, ayo. Nah, sekarang kita sudah ada di orchidariumnya, Pak. Oh, wow. Oh, ternyata ini Iya. Orchidariumnya. Apa itu Orchidarium sebenarnya sih, Mas? Jadi orchidarium itu tempat tumbuhnya anggrek Mhm. seperti di habitat aslinya. Oh. Jadi kita tempel dia seperti tumbuh di habitat asli seperti di pohon-pohon gitu. Oh, berarti nanti kita bakal ngelihat ya, anggrek-anggrek yang benar-benar ada nempel di pohon, Ya, yaitu habitat aslinya. Ya. Dan kayaknya ini luas ya Mas ya, kita kayaknya bakal kelilingin tempat ini deh Tribuners. Kayaknya bakal asik banget, yuk ikutin Ami dan Mas Mika keliling-keliling Orchidarium. Ini tempat yang pertama namanya Plaza State. Aha. Biasa nanti di sini orang untuk lihat informasi-informasi di sini. Oh, iya. Sebelum mereka masuk ke trekkingnya, mereka baca-baca dulu informasi di sini. Oh, iya. Atau mau ke ini dulu amphitheaternya ada di bawah sebelum masuk jalur boleh. Oh, ada Ya, amphitheaternya ada juga. tempat kedua nanti namanya amphitheater. Oh, mungkin sekalian kita jalan, sekalian Ya, kita ke sana ya boleh, Mas ya. Oke, ayo Tribuners. Wih Mas, Ami sudah ngelihat nih ini Ya. anggrek-anggrek yang ditempelin ke pohon-pohon ya. Seperti ini Mbak. Nah, Oh, wow, ih keren banget yang kayak gitu nih Tribuners, kalau Tribuners bisa ngelihat. Wah. Dan itu adalah amphitheaternya. Wah, ada gambar, Iya. ada bentuk anggrek ada hitam besar. signature, ya, signature. Wah, ini biasanya amphitheater ini dipakai untuk apa? Kayak panggung gitu, Mas? Ya, jadi Hmm. untuk misalnya pertunjukan di sini, jadi ini audiensnya di bawah situ misalnya narasumbernya atau apa, Oh. atau ada tari-tarian di situ, di sini penontonnya. Oh, berarti ini untuk acara-acara. Apakah ini untuk umum atau memang khusus untuk kegiatan yang berada di anggrek aja ini? Atau? Untuk umum sih sebenarnya. Oh. Peruntukannya untuk umum. Jadi nanti kalau ada sekolah atau apa pengen berkegiatan di sini nanti bisa. Ah, wow, keren banget ya. Jadi ini Tribuners, kalau kalian melihat apa tadi namanya, amphitheater. Amphitheater. Amphitheaternya di sini dan ada gambar bentuk dari anggrek hitam yang Anggrek super hitam. besar di sana, dan itu keren banget. Di sini ada tempat untuk duduk dan lain-lain. Kalau bikin acara ini asik banget. Nah, kita jalan-jalan ya Mas untuk ngeliatin anggrek-anggrek di Orchidarium. Ayo Tribuners, ikutin kami. Kita mulai masuk trek nanti di situ. Oh, oke. Ke sana. Oh, wow. Wah, gede juga panggungnya ya. Ini kemarin diresmikan sama Pak Wali Kota Balikpapan. Beliau juga ada menanam ini tanaman. Oh, ini tanaman Iya. waktu diresmikan ya? Iya, udah diresmikan. Nah, jadi orchidarium ini kerjasama dari pihak swasta dengan pihak
pemerintah Kota Balikpapan. Oh, Dari Pertamina ada 3 Pertamina Hulu Makam, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, sama Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Oh wow, kerjasama 3 perusahaan dan juga pemerintah ya untuk membangun orchidarium yang luar biasa ini Tribuners. Wah, ini menunjukkan kalau tempat wisata yang di Balikpapan itu sangat taking care banget, pokoknya sangat diperhatikan banget nih sama pemerintah Kota Balikpapan dan juga pastinya perusahaan-perusahaan terkait yang sudah membantu untuk membuat orchidarium yang luar biasa ini, yang bisa dinikmati juga oleh masyarakat Kota Balikpapan siapapun. Dan di sini Mas Mika juga pastinya siap ya untuk nemenin siapapun yang datang ke sini mau mengetahui tentang anggrek, boleh kayak yang sekarang Amin ini. Dan kita bisa ngelihat nih sekarang Tribuners, anggrek-anggrek yang berasa kita itu semacam ada di habitat alami dari anggrek. Ini ada di sini. Gimana kalau ceritanya anggreknya itu sudah udah ada bunganya gitu, pasti cakep banget ya Mas ya. Jadi di sini juga dikombinasikan Mbak. Jadi selain anggrek asli, anggrek alam, jadi dikombinasikan sama anggrek yang hybrid. Nanti kita lihat ada anggrek yang bunganya besar, yang tahan lama itu anggrek hybrid nanti. Oh, anggrek hybrid. Iya. Oh wow, ada anggrek hybrid juga. Jadi dari anggrek yang spesies sudah dipersilangkan ini. gitu Oh di sini. wow, keren banget. Oh. Ini berapa panjangnya berapa? Maksudnya treknya ini sampai mana? Sampai sana juga nanti? Nah, jadi kalau kita keliling trek ini, itu panjangnya sekitar 550 meter. Oh wow. Jadi dari apa? Dari Plaza State tadi, kita masuk ke kanan itu nanti tembusnya ke sebelah sana juga. Kembali ke Plaza State tadi. Oh. Jadi dia muter jalurnya. Oh, jadi titiknya bakal balik lagi ke Plaza Stage ya. Dan 500-an 500 meter. Lumayan lah untuk kering. Sekalian jalan-jalan nih Tribuners, sekalian juga kalau kita habis makan ya sekalian olahraga ya. Selain anggrek juga banyak Mbak, kayak ini nih. Kayak ini contohnya, ini kantong semar. Yang tadi pakai sistem kokedama tadi dibuat seperti ini. Apa ini namanya Mas? Ini kokodama. Kokodama. Oh, kokodama. Jadi itu kokodama itu proses apa itu? Itu proses penanaman, teknik penanaman dari Jepang sebenarnya. Yang kita adopsi ke sini. Jadi dia bentuknya sebenarnya untuk pengganti pot sih. Jadi tampilannya lebih menarik. Walaupun tanamannya mungkin biasa-biasa aja, tapi jadi lucu ya? Karena dikemas seperti itu jadi bagus. Jadi minimalis kayak gini. Nah, biasanya kalau kayak gini Mas, bisa dong berarti kalau untuk maksudnya tanaman-tanaman kayak gini dimasukin untuk indoor di dalam rumah. Bisa. Oh, wow. Ini Indoor tali ya? Bisa. Ya, ini tali wall yang buat itu buat apa? Iya ya, untuk bikin nyulam ya, gitu-gitu. Oh, jadi seuntai atau tali wall itu bisa dijadikan untuk pengganti pot bunga nih Tribuners. Dan itu keren banget, dan ini namanya kokodama. Koko itu dari kelapa ya pastinya. Kelapa, ya. Karena ada serbuk-serbuk kelapanya di sini, dan dama itu bola. Wah, keren banget, dan ini bisa dipakai untuk indoor, tanaman indoor. Jadi tanaman outdoor dimasukin ke indoor dan dibikin estetik dan minimalis, langsung aja pakai teknik kokodama ini, dan ini luar biasa banget. Wah. Woi. Itu juga banyak gantung-gantung di situ Mbak. Iya ya. Cakep. Keren banget. Wah, kalau di sana Mas berarti masih ada trekkingnya lagi ya? Jadi kan tadi saya bilang ada 3 perusahaan. Jadi yang di zona 1 ini ada dari Hulu Makam. Nanti dia terbagi 3. Oh wow, jadi ada 3 perusahaan ya, 3 itu ada 3 kayak area gitu ya? Dia punya masing-masing tubuh seperti ini. Dengan jumlah tanamannya ada di situ informasinya. Oh, oke Tribuners. Jadi dari 500 meter itu nanti bakal terbagi dari 3 tempat ya, 3 zona nih. Nah, setiap zona itu akan diwakilkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada di tulisannya ini. Nah, kalau kalian pengen mencari tahu informasinya juga ada di sini, setiap zona itu ada berapa anggrek dan jenisnya apa dan informasinya apa. Menarik banget nih untuk Tribuners yang datang ke sini. Jadi nggak bingung-bingung nih kayak Amir. Karena di sini Mas Mika pastinya bakal siap membantu dan ada informasi dimanapun yang bisa kita temukan dengan tulisan-tulisan seperti itu. Mantap banget. Ayo kita jalan-jalan lagi Mas. Nah, juga tadi yang saya bilang anggrek jadi kombinasi sama anggrek hybrid. Nah, seperti ini. Wow. Ini salah satu, ini jenis dari anggrek bulan, Phalaenopsis. Ya, jadi dia suka tempat yang cocok lah seperti ini, tempatnya teduh, tertutup. Iya, teduh tertutup. Oh, jadi hybrid ya. Wih, dia lebih besar bunganya, lebih tahan lama bisa. Bener-bener. Kalau anggrek bulan yang biasanya ambil lihat di rumah-rumah itu biasanya rada kecil ya kelopaknya ya. Dan ini besar banget kelopaknya. Dan ini hasil dari hybrid ya pastinya.
Wah, Tribuners ada di atas nih kalau Tribuners pengen lihat. Wah, keren banget. Nah, juga masing-masing zona tadi selain ada informasi, ada tugu tadi, dia juga punya gazebo. Oh, Jadi untuk istirahat ya? Ya, untuk tempat istirahat. Karena kan jalurnya 500 Iya, meter tadi nih, jadi meter. dia perlu istirahat mungkin di sini. Beberapa titik Ya, ditaruh ada 3 tempat titik istirahat. berarti. Jadi satu zona, satu gazebo. Ini anggrek apa ini, Mas? Nah, ini salah satu yang hybrid juga tadi, Mbak. Oh. Ini bulan juga, anggrek bulan juga, cuma beda jenisnya. Ah. Tadi kan warnanya ungu ya. Iya, iya, Nah, kalau benar. ini lebih kayak kuning-kuning Iya, gimana gitu. kuning-kuning oranye gitu. Iya. Ih, ini lebih unik ya, lebih lucu. Biasanya sudah bosan Ami ngeliatin anggrek mulai. Enggak juga sih, cuman kayak semacam biasanya kan kita selalu ngeliat yang warna ungu, pink, dan ini warnanya kayak kuning ke oranye gitu dan cakep banget. Ini salah satu hybrid juga ya Hybridnya. pastinya, Nah, jadi hybrid. tadi saya bilang tadi dia bunganya dari atas. Mm-mm. Nah, ini mekar, Mm-mm. nanti ini mati, ini lagi, nah sampai ini nanti bakal dia Tumbuh. Jadi bertahap-tahap gitu Tribuners Mekar kalau lagi, anggrek ya. itu tumbuh. Jadi Dia setiap dari atas. ya dari atas dari batang, nanti lama yang batangnya itu layu lagi. Nah, nanti yang di batang selanjutnya itu nanti bakal tumbuh lagi nih. Dan ini sudah siap tumbuh Siap nih. mekar. Siap mekar, keren banget. Itu menarik tuh warnanya rada putih itu. Apa Iya. itu, Mas? Nah, kalau ini jenis baru lagi, Mbak. Hah? Jadi kalau yang tadi kita lihat ada 3 jenis itu masuk di Phalaenopsis, bulan, anggrek bulan. Kalau ini di Dendrobium dia. Apa itu Jenis dia? Dendrobium. Jadi ya namanya Dendrobium. Oh, dendrobium. Jadi, Berarti bukan yang kayak jenis Ya, anggrek beda, beda bulan. yang tadi, Ya ya. beda sih, soalnya dia kelopaknya rada panjang gitu ya, Mas ya. baru batang ini kan lebih panjang dia. Oh. Kalau tadi kan bulan cuma daun langsung begini. daun langsung. Kalau ini ada batangnya dia. Oke. Dia kalau ceritanya bulan itu Tribuners dia bentuknya kayak Ya, daunnya lebar. kelopak ya lebar gitu bulat. Nah, kalau yang Dendrobium ini dia lagi rada panjang dan warnanya itu sama kayak anggrek Iya. bulan, warna ungu-ungu gitu. Tapi ada putih-putihnya ya. Wah, ih cakep yang ini. Ami kayaknya suka yang ini. Kita sudah nemuin berapa banyak nih spesies kayaknya dan Ami Nah, kayaknya bulan- lagi beruntung. Kalau bulan kayak gitu nih, Mbak. Iya, kayak gitu. Daunnya kan anggrek lebih bulan. langsung daun, langsung tangkai bunga. Kalau ini dia agak batang dulu, daun baru tangkai bunganya. di Baru ujung tangkai pohon. bunga. Oh, oke. Dan kita baru berjalan beberapa ratus meter. Wah, kita sudah menemukan berbagai macam jenis anggrek dan Ami sepertinya merasa lucky. Beruntung sekali hari ini. Mas, ini kenapa ada di tanah anggreknya nih? Warnanya lucu lagi. warna Nah, putih. jadi anggrek itu sebenarnya tidak semua tumbuh di pohon. Hmm. Ada juga yang tumbuh di tanah. Seperti ini contohnya. Ini Oh. jenis Kalante. Kalante. Oh, dia di tanah ya? Ya, jadi karena dia tumbuh di tanah, ya jadi kelakuannya sama seperti tanaman-tanaman pada umumnya. Jadi tumbuh di tanah juga. Tapi jenisnya anggrek. Jenisnya anggrek. Oh, wow, warnanya putih dan kecil-kecil ya. Iya, banyak tapi dia. Jadi Iya. sama kayak tadi. Jadi di atas ini ada ini juga calon. Jadi kalau di bawahnya sudah jatuh, Mm-mm. terus ini mekar. Oh, Gitu. calon mekar yang Iya. baru. Oh, sama ternyata. Cuma walaupun kecil dia cuma banyak. Jadi banyak. Kalau ini anggrek spesies, bukan seperti yang hybrid Oh, tadi. bukan yang hybrid. Ini benar-benar spesies. Ya, spesies. Wah, Tribuners kami menemukan yang benar-benar spesies. Dan ini cakep banget dan merupakan anggrek tanah. Ami baru tahu kalau ternyata ada anggrek tanah. Ami kira anggrek itu kayak ditumbuhin di yang biasanya di rumah itu nah, Mas, Oh. arang, Oh iya. serabut kelapa. Tidak semua dia tumbuh di pohon seperti ini. Ada juga yang di Iya. tanah, menarik. Ya mungkin tadi karena apa? Karena dia kecil jadi agak terlupakan. Nah, anggrek spesies tuh gini, Mbak. Walaupun apa sudah apa tampilannya kecil daunnya, baru daunnya juga seperti bukan daun. Iya, sekali bukan daun. Kayak Cuma kayak dia- ranting gini iya, doang. kayak ranting. Jadi anggrek alam tuh uniknya gitu, Mbak. Jadi daunnya itu unik, walaupun dia tidak berbunga cuma dia unik, nggak seperti tanaman pada umumnya. Oh, Cuma ya tuh bunganya ya kecil. kecil-kecil gini. Jadi kalau orang udah perhatikan mungkin udah lihat padahal dia yang berbunga ya segitu bunganya. Oh, jadi anggrek-anggrek itu sebenarnya kecil, Kecil. Tribuners. Karena ya mungkin kalau kita jalan tadi kita nggak aware ya. Iya. Kalau ini tuh sebenarnya sudah Berbunga. berbunga. Jadi anggrek yang spesies itu sebenarnya seperti ini, Tribuners, bentuknya kecil dan daunnya itu kayak tangkai, kayak ranting-ranting kecil gitu. Nah, Amin dapat pelajaran baru hari ini, luar biasa, keren. Berarti gimana nih setelah tadi kita sudah sebenarnya tadi keliling ya, Keliling, keliling ya, orchidarium ini gimana rasanya?
penasaran karena waktu itu saya pernah ke sini, cuma ini masih dalam perencanaan. Nah, akhirnya, oh ini sekarang udah jadi senang walaupun memang tadi belum semuanya berbunga ya. Iya, hanya beberapa pohon aja tuh yang kita bisa lihat, tapi lumayan lah ya bisa membayar rasa penasaran. Terus mungkin kapan-kapan juga kayaknya pas udah berbunga semua gitu ya. Iya, pasti langsung cantik banget ya Bu ya, benar. Iya, dan harapannya ke depannya nih untuk Orchidarium ini dan juga pastinya untuk Kebun Raya Balikpapan juga. Harapannya ke depan tentu perawatannya semakin intensif sehingga ini bisa menjadi kebanggaan ya buat masyarakat Kalimantan Timur, bisa jadi destinasi wisata unggulan juga. Karena sebenarnya kayaknya belum banyak yang tahu ya tempat ini gitu. Jadi mungkin anak-anak muda atau juga orang tua nih yang punya anak-anak bisa ngajak nih kenalan ya. Ini loh jenis tumbuhannya. Ada yang khusus sih kalau tim Kalimantan ya, anggrek hitam ya. Iya, tapi belum ada yang berbunga. Iya, tadi kita belum ngeliat di sini belum ada yang berbunga, tapi kayaknya di dalam sudah ada nih Bu yang berbunga. Di dalam ya. Ya, itu sih mungkin ke depan mudah-mudahan tambah ramai yang datang ke sini, perawatannya juga makin intensif gitu. Iya, luar biasa. Amin ya. Dan pastinya senang ya Bu ya datang ke sini. Senang. Walaupun sebenarnya ngos-ngosan. Tapi senang ya. Senang. Kesini sama siapa Bu? Sama keluarga. Sama keluarga liburan nih. Berarti asik banget nih Tribuners kalau jalan-jalan ke sini ya, sambil bawa keluarga, bawa teman atau siapapun untuk jalan-jalan menikmati anggrek-anggrek dan juga pastinya sambil keliling-keliling. Wah, makasih banyak Bu Sama-sama. Dan selamat beristirahat. Ami juga mau duduk-duduk nih. Udah, wah luar biasa. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Oke, Mas Mika, ini luar biasa banget. Tadi kita sudah keliling-keliling, Mas Mika juga sudah ngejelasin kami dan juga pasti ngasih tahu kami tentang anggrek-anggrek yang ada di sini ya. Walaupun nggak semuanya ini lagi berbunga, cuman ada beberapa yang bisa kita lihat sebagian besar itu yang hybrid ya Mas ya. Bernapas dulu. Wah, luar biasa. Tapi biasanya kalau misalkan yang di tempat ini tuh banyak nggak sih Mas biasanya yang datang? Apalagi kalau pas lagi Ami liburan weekend gini. Karena mungkin masih awal ya, jadi memang ramai orang banyak penasaran kan. Lihat anggrek. Iklannya kan udah di Instagram, di mana, di TikTok apa iya, jadi mereka penasaran melihat ke sini. Ya banyak, Mbak. Dan kalau ceritanya kita mau ke sini nih ke tempat ini Anggrek House, Orchid House dan juga Orchidarium itu apakah harus ada tiket masuknya atau gimana? Nah, jadi kalau datang ke tiket box dulu, nanti ada di situ tiketnya. Untuk dewasa itu 15.000, untuk anak-anak 12.000. Kalau sudah terjadwal 10.000 per orang. Oke. Nah itu Tribuners, kalau kalian pengen datang ke sini per orangnya itu 15.000 untuk dewasa, dan juga nanti sebelum masuk ini jangan lupa untuk tempat tiketing dulu ya. Oke, Mas Mika makasih banyak. Sama-sama. Sudah ngajak Ami jalan-jalan. Itu luar biasa banget, dari 500 meter kita jalan kaki dan hitung-hitung olahraga. Bakar lemak. Iya benar, dan makasih banyak Mas Mika untuk sudah mau jalan-jalan, ngajakin Ami jalan-jalan di sini, dan semoga nanti Orchidarium dan juga Orchid House juga bisa banyak dikenal orang ya pastinya ya, dan juga bisa menjadi wisata unggulan khususnya di Kalimantan, dan juga apalagi kalau misalkan orang-orang mau datang ke sini itu bisa jadi destinasi utama pokoknya kalau mau datang ke Balikpapan. Makasih Mas Mika. Wah, terima kasih, kita sudah jalan-jalan. Kerasa banget ini sampai Ami berkeringat. Dan untungnya pas kita tadi keliling-keliling Tribuners itu nggak kerasa panas karena di dalam itu adem, ditutupin dengan pepohonan ya Mas Mika ya. Dan juga kita bisa dikenalkan oleh anggrek-anggrek yang luar biasa banyak, spesimennya itu ada ribuan dan spesiesnya itu ada ratusan. Untuk Tribuners yang pengen datang ke sini bisa langsung aja datang ke Kebun Raya Balikpapan bareng teman, bareng keluarga, bareng pacar juga bisa. Dan di sini kalau kalian bingung, kalian bisa langsung kontak dengan Mas Mika atau siapapun teman-teman yang ada di Kebun Raya untuk diajakin, dikenalkan, dan juga diajakin jalan-jalan untuk di Orchid ini. Oke, dan itu aja Tribuners untuk hari ini, dan kita ketemu di segmen berikutnya. Bye-bye. Download Tribun X
sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.